Matik tuh. Halo guys, karena di rumah neneknya mama mertua banyak bocil, jadi hari ini aku mau bikin makanan kesukaan para bocil nih guys. Yang pertama, aku mau kupas dulu kulit tahu. Awalnya aku kupas kulit tahu pakai serutan wortel, tapi karena lama jadi aku pakai pisau aja guys. Kalau udah jadi tahu putih, aku simpan di piring, kemudian aku pindahin ke wadah yang lebih besar. Lalu aku mau halusin tahu putihnya pakai ulekan kayak gini. Biar lebih berwarna, aku campurin kulit yang kuning juga ke dalam wadah, lalu ulek lagi sampai semuanya tercampur merata ya guys. Selanjutnya aku mau ceplokin 2 butir telur, kemudian aku mau pisahin pakai saringan kayak gini. Pisahinnya hati-hati ya guys, jangan sampai kuning telurnya jatuh ke wadah. Karena kuning telurnya aku mau masukin ke botol pakai corong merah ini guys. Kalau kuning telurnya udah masuk, aku mau kocok-kocok sampai semuanya tercampur merata. Lalu sisihkan dulu dan lanjut di sini aku mau iris 1 buah bawang bombay, lalu simpan di piring kecil kayak gini. Selanjutnya aku udah siapin juga bawang daun, aku iris juga, pindahin ke wadah. Dan terakhir aku udah siapin juga seledri, aku iris tipis juga. Kemudian satuin dengan wadah bawang daun. Oke lanjut, di sini aku mau kupas 2 buah wortel. Kalau udah semua wortelnya aku mau serut pakai alat serutan kayak gini guys. Setelah jadi serutan tipis kayak gini, kita sisihkan dulu. Dan lanjut masih di perbumbuan. Di sini aku mau halusin 5 siung bawang putih dan 1 sendok makan biji lada. Semua bahannya aku mau ulek sampai halus, kemudian aku mau tumis di atas minyak panas kayak gini. Aku tumis bersama bawang bombay, tumis sampai matang dan harum, kemudian campurkan dengan tahu tadi guys. Tambahin juga garam, MSG, dan 1 bungkus santan kemasan instan ya guys. Setelah itu tambahin 3 sendok makan tepung tapioka, masukin juga bawang daun, bawang seledri, dan wortelnya. Aku masukin juga putih telur yang tadi, kuning telurnya juga ikut masuk ya guys. Udah gitu tinggal diaduk aja sampai semua bahannya tercampur merata. Lanjut lagi, di sini aku mau campurin 1 butir telur dan garam. Tuang ke wadah bersama 1 ceplokan telur lagi. Tambahkan tepung terigu dan air secukupnya ya guys. Udah gitu tinggal diaduk dengan whisk sampai semuanya tercampur merata. Lanjut telurnya tinggal dituang aja ke dalam wajan yang udah panas. Lalu masak menjadi telur dadar tipis kayak gini ya guys. Kalau udah tinggal diangkat aja. Oke, kalau udah dingin telur dadarnya ini mau aku isi dengan adonan tahu tadi. Aku tambahin juga beberapa lembar rumput laut. Aku tambahin juga di atasnya 2 sosis candler ini. Kalau udah tinggal digulung aja kayak gini ya guys. Perjalanan belum usai guys, karena gulungan tadi aku mau kukus, jadi aku mau lapisin pakai daun pisang kayak gini. Kalau udah tinggal kita kukus aja selama 30 menit. Kalau kukusannya udah matang, tinggal dibuka aja dari daun pisangnya, lalu potong-potong jadi beberapa bagian. Di sini aku mau potongnya menyerong kayak gini ya guys. Kalau semuanya udah dipotong-potong jadi beberapa bagian, lanjut aku mau celupin ke dalam kocokan telur. Lalu aku goreng sampai matang golden brown kayak gini. Kalau udah tinggal diangkat aja lalu sajikan. Dan ini dia, kalau ada tahu sosisnya udah jadi. Semoga para bocil di rumah neneknya mama mertua suka ya guys. Kemarin tetangganya mama mertua aku cerita guys, kalau dia itu bisa nguliahin anaknya cuma dengan jualan menu yang satu ini loh guys. Dan tetangganya mama mertua ini baik banget mau berbagi resep rahasianya ke aku. Yuk langsung kita bikin aja. Pertama gula merah 200 gram ditumbuk, lalu pecahin 1 butir telur. Aku pecahin lagi telur pakai corong biar gak pecah ya guys. Tapi karena udah pecah ya udah kita campur aja jadi satu kayak gini, kemudian sisihkan dulu. Lalu larutin asam jawa pakai air anget, ditekan-tekan sampai airnya keluar kayak gini, lalu sisihkan dulu. Aku juga iris-iris timun, aku pakai 1 buah, dipotong jadi 2 dulu, lalu diiris tipis dan dipotong panjang, lalu dipotong kotak-kotak kecil. Kalau udah kayak gini, sisihkan dulu. Lalu masukin tepung terigu pakai corong di wajan, aku pakai 125 gram. Lalu aku campurin penyedap garam dan lada bubuk. Aku tambahin juga air 200 ml. Baru aku nyalain kompornya sambil diaduk ya. Apinya pakai api sedang aja. Diaduk sampai menggumpal kayak gini. Kalau udah menggumpal, masukin 200 ml air lagi. Diaduk-aduk sampai tercampur dan mengental. Kemudian tambahkan sedikit minyak. Setelah itu sisihkan dulu sampai dingin ya. Sambil nunggu dingin, kita tumbuk bawang putih dan cabai sampai halus. Ini nanti buat sambal cukonya ya guys. Kemudian setelah dingin, baru campurin 1 butir telur sambil diaduk-aduk merata. Kalau udah merata, masukin tepung tapioka. Aku pakai 350 gram, tapi masukinnya secara bertahap ya guys sambil diaduk. Diaduknya sampai kalis, biar cepet aku ngaduknya pakai tangan aja. Kalau udah kalis kayak gini, kita ambil sedikit adonannya, sedikit demi sedikit, lalu dibentuk ya guys. Dibentuk pipih dulu, lalu dibentuk kayak corong gitu guys. Lalu diisi pakai isian telur yang udah kita kocok, lalu ditutup lagi biar nanti direbus gak tumpah ya. Lalu bentuk lain, aku pakai isian sosis. Jadinya banyak banget kayak gini. Lalu siapin air yang sudah dikasih minyak dan dipanasin. Kemudian masukin semua adonannya. Kalau udah matang diangkat dan ditiriskan. Lalu siapkan wajan yang dikasih minyak, lalu panaskan dan digoreng ya guys. Kalau udah golden brown diangkat dan ditiriskan. Lalu kita buat cukonya. Masukkan air, asam jawa, cabai dan juga gula merah. Aku tambahkan sedikit garam juga biar ada rasanya. Kemudian diaduk dan tunggu sampai mendidih ya. Kalau udah mendidih, taruh dalam wadah lain. Jangan lupa disaring juga biar kotorannya gak ikut masuk. Lalu iris kecil-kecil empek-empeknya. Tata dalam piring gitu guys, lalu dikasih timun dan disiram kuah cukonya, dan ini udah jadi. Yang udah nge-scroll dari tadi, yuk bangun lakuin satu yang lain saat dulu waktu aku kecil aku sering bikinin kue ini sama biasanya mama mertua aku guys. Kuenya tuh enak, lembut, terus gak kalah rasanya sama kue-kue yang modern saat ini guys. Pertama yang kita butuhkan adalah daun suji, terus dipukul-pukul daun sujinya kayak gini sampai lemes. Kalau udah lemes kemudian dicuper ya, tambahkan air 100 ml, dicuper halus kayak gini. Kemudian disaring biar ampasnya itu gak masuk ke dalam ya guys. Lalu siapkan pan, masukkan santan kental dan juga air suci.
Tadi terus diaduk-aduk merata kayak gini dan tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurih-gurihnya. Lalu aku ceplokin telur. Di sini aku pakai beberapa butir telur karena aku mau bikin kue itu yang gede dan mumpluk gitu guys. Terus aku saring putih sama kuningnya kayak gini. Karena kuningnya jatuh ke putihnya, ya udah kita campurin aja jadi satu kayak gini. Wait a minute. Who are you? Kemudian aku masukkan gula pasir. Aku pakai corong merah biar gak tumpah kemana-mana. Hei, asu. Biar dimarahin mama mertua guys. Kemudian di mixer dengan kecepatan tinggi kayak gini sampai dia putih dan kental jejak kayak gini ya guys. Lalu masukkan terigu sedikit demi sedikit kayak gini. Jangan lupa diayak biar pasirnya gak ikut masuk ke dalam. Terus diaduk balik kayak gini guys, searah yang ngaduknya, pelan-pelan aja. Mau jadi jagoan lo? Lalu dimasukkan lagi sisa tepung terigunya tadi sambil diaduk lagi. Pokoknya pelan-pelan aja kayak gini sampai terigunya itu habis guys. Diaduk terus dan searah ya, jangan sampai ganti arah, nanti hasilnya jadi bantet kuenya. Terus sisa santan yang di pan tadi aku tambahkan sedikit minyak, terus aku aduk-aduk kayak gini aja. Terus aku masukin lagi ke dalam adonan kue tadi guys, pelan-pelan aja sampai semuanya merata. Lalu aku aduk balik lagi dan searah lagi ya. Lalu aku pisahkan jadi dua bagian. Yang satu bagian aku kasih warna kuning, yang satu bagian aku kasih warna biru kayak gini. Diaduk merata, aduknya juga tetap searah ya guys, biar gak bantet kayak gini. Kalau udah campur rata kayak gini, siapkan loyang yang udah diolesin Carlo biar nanti mudah ya saat melepasnya. Lalu lapisan pertama aku tuang yang warna biru dulu guys, kayak gini sampai semuanya habis. Kemudian aku tuang di atasnya itu yang merah. Lalu aku pakai lidi buat membentuk motifnya. Atasnya aku tuang lagi yang warna hijau sisanya tadi. Terus aku bentuk motif lagi pakai lidi gitu aja guys, tinggal di kosek-kosek gitu ya. Terus masukkan oven. Ini di ovennya kurang lebih selama 45 menit dan udah matang kayak gini, hasilnya itu mendul-mendul banget kayak gini guys. Kalau dipotong dia itu nyus-nyus banget dan ini enak banget guys. Dimakan sore-sore sambil ngeteh itu enak banget. Yang udah nge-scroll dari tadi, yuk bangun lakuin sesuatu yang lain. Selamat mencoba dan happy cooking. Tuh kan hasilnya cantik dan mendul-mendul banget.